Penebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Saudara seiman, semua kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dia. Yes. Semua kita adalah hamba Allah dan pengikut Rasulullah SAW. Dan Nabi kita adalah Nabi yang paling mulia. Rasulullah SAW sabda, Sayyidu waladi Adam. Aku adalah Sayyid anak Adam. Rasulullah SAW, beliau adalah qudwah. Beliau adalah qudwah, uswah. Suri tauladan yang baik untuk kita semua saudaraku seiman. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi orang yang menginginkan Allah dan kehidupan akhirat dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, Allah mengutus Rasulullah untuk apa? Allah mengutus Rasulullah SAW yang pertama untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju terang benderang kepada cahaya. Allah mengutus Rasulullah SAW untuk menunjukkan kita jalan yang Allah ridhai dan cintai. Allah mengutus Rasulullah SAW agar kita bisa masuk surga. Maka beliau pun diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Dan Rasulullah SAW tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Rasulullah SAW semua pembicaraannya yang beliau sampaikan adalah wahyu. Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Muhammad SAW berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi ia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Ini yang wajib kita yakini, saudaraku. Imam At-Tabrani meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau, yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, Kuntu aktubu kullama sami'tuhu min Rasulillah SAW. Dulu, aku mencatat semua yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Fanahani ba'du ashabi Rasulillah. Namun sebagian sahabat melarang aku dan berkata, kaifa taktub kullama sami'tahu min Rasulillah wa huwa bashar yatakallam fil ghadab wa ridha? Bagaimana kamu mencatat semua yang kamu dengar dari Rasulullah? Rasulullah pun manusia. Beliau bisa bicara ketika ridha maupun ketika marah. Fa amsaktu anil kitabah. Maka aku pun berhenti mencatat. Fasa'altu Rasulullah SAW. Lalu kemudian aku bertanya kepada Rasulullah SAW. Faqala li, maka Rasulullah bersabda, uktub fawalladhi nafsi biyadih
ma kharaja min fiyya ilal haq. Tulis saja. Demi zat yang diriku berada di tangannya. Tidaklah keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Tidaklah keluar dari mulutku kecuali apa? Kebenaran. Lihat saudaraku seiman. Bahkan perbuatan Rasulullah SAW, saudaraku seiman, hakikatnya adalah sedang menerjemahkan Al-Quran dalam kehidupan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Rasulullah SAW itu Al-Quran. Subhanallah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya semua perbuatan, tingkah laku Rasulullah, gerak-gerik Rasulullah SAW itu ya adalah merupakan apa? Hal yang pensyariatan untuk umatnya. Selama itu bukan yang sifatnya yang berhubungan dengan adat istiadat tentunya, Pak. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu Allah menyuruh kita untuk menaati Rasul. Allah berfirman, wa athi'ullaha wa athi'ur rasul. Taati Allah, taati apa? Rasul. Dan Allah menjadikan ketaatan kepada Rasul sama dengan ketaatan kepada Allah. Allah berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Siapa yang menaati Rasul, sungguh ia telah menaati Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengancam orang yang menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Rasul untuk ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Lihat, Allah mengatakan, Bapak, hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Rasul untuk ditimpa apa? Fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah di sini, Pak? Ada yang tahu? Hah? Fitnah yang dimaksud di sini kata Imam Ahmad yaitu kekafiran dan kesyirikan. Hendaklah waspada orang yang menyelisih perintah Rasul untuk ditimpa fitnah, yaitu kekafiran dan kesyirikan. Atau ditimpa azab yang pedih. Nah, Masya Allah. Bagi orang yang menyelisih perintah Rasul ini, saudaraku, diberikan dua pilihan. Orang yang menyelisih perintah Rasul diberikan oleh Allah dua pilihan. Yang pertama, ditimpa fitnah. Yang kedua, ditimpa azab yang pedih. Ucapan saya jelas nggak? Hah? Jelas nggak suara saya? Kurang jelas ya? Iya. Ini mungkin bisa diperbaiki lagi, Pak. Sound systemnya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi, ia kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah orang-orang yang menyelisih Rasul itu waspada, jangan sampai ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Ini menunjukkan, Pak, orang yang menyelisih perintah Rasul diancam dengan ancaman berat. Mana yang lebih berat? Ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih? Hah?
Dua-duanya berat. Dua-duanya berat. Tapi yang lebih berat yang mana? Dua-duanya berat, betul. Tapi yang lebih berat mana? Ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih? Yang lebih berat yang pertama. Ditimpa fitnah. Loh, kok bisa gitu, Pak? Karena fitnah ini, Pak, adalah kekafiran, sudah kita sebutkan. Orang kalau gara-gara memaksiati Rasul kemudian dijadikan oleh Allah dia kafir atau syirik, pasti diazab oleh Allah. Ya tidak? So. Tapi kalau ada orang yang diazab di dunia dan dia muslim, maka azab di dunia itu mengurangi azab dia di akhirat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ummati ummatun marhumah, laisa laha adzabun fil akhirah. Wa inna adzabuha fid dunya fil qatli waz zalazili wal fitan. Umatku itu umat yang disayangi oleh Allah. Umat yang disayangi oleh Allah, umat Islam. Mereka tidak diazab di akhirat, azabnya di dunia. Dengan dibunuh, dengan gempa bumi, dan berbagai macam ujian, fitnah. Masya Allah. Makanya kalau kita mendengar di Gaza kaum muslimin dibunuhi sama orang Yahudi, Pak, itu sebetulnya di akhirat insya Allah mereka tidak diadab lagi. Allah mungkin sudah maafkan mereka. Di Sudan baik yang dibunuh sampai 2000 bahkan ribuan kaum muslimin. Iya. Barangkali dengan cara itu Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Tapi masalahnya, Pak, kalau ada orang kafir, musyrik, di dunia aman mungkin dari azab, tapi dia kafir kepada Allah, musyrik. Kira-kira dia aman gak dari azab Allah? Tidak akan aman. Azab yang paling pedih itu bukan azab dunia, Pak. Azab akhirat. Ya. Azab akhirat itu lebih mengerikan dibandingkan daripada azab apa? Di dunia. Maka dari itu saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah saudaraku seiman, orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nasibnya itu pasti menderita. Di dunia, orang yang menyelisihi perintah Rasul diberikan sanksi, dan sanksi yang paling berat itu, Pak, sanksi yang tidak terlihat, sanksi yang tidak terasa. Sanksi yang tidak terlihat itu sudah pernah kita sebutkan di sini. Ada orang yang menyelisih perintah Rasul. Akhirnya apa, Pak? Hatinya tidak suka zikir. Orang yang menyelisih perintah Rasul, Allah jadikan hatinya senang maksiat. Orang yang menyelisih perintah Rasul, Allah jadikan, saudaraku seiman, hatinya itu, Pak, berat sekali untuk menaati Allah. Mau ibadah berat, mau sholat berat.
Mau ngapa-ngapain berat. Senengnya apa? Ya, kalau acara dangdutan, acara apa yang sifatnya maksiat, baru dia semangat. Akibat apa? Tadi Pak, dia menyelisih perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu saudaraku seiman, kewajiban kita, setiap kita ya akhi, adalah berusaha untuk menaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk menaati Rasul itu tidak mudah Pak. Kenapa Pak? Karena perintah-perintah Rasul itu seringkali tidak disukai oleh hawa nafsu. Larangan-larangan Rasul seringkali sesuai dengan apa? Syahwat. Ya tidak Pak? Ya. Dilarang berzina. Zina itu enak Mas. Banyak orang yang senang berzina, pacaran dan yang lainnya. Dilarang makan riba. Riba kan punya dapat cuan, ya kan Pak? Bapak nabung di bank dapat bunga, dapat cuan. Masa sih nggak boleh dapat cuan? Nah itu Pak, makanya maksiat itu disukai oleh jiwa kita. Karena manusia itu dijadikan oleh Allah cinta syahwat. Ya. Cinta syahwat berupa wanita, berupa anak-anak, berupa harta, kedudukan. Itu manusia. Sementara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya berhubungan dengan syahwat kita semua itu. Makanya banyak Pak orang-orang yang tidak mau taat kepada Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Menganggap Islam itu berat. Ini agama berat banget sih. Ya. Ini haram, riba haram, ini haram, itu haram. Gimana ini? Kenapa? Karena dia pengen bebas. Bebas mengikuti hawa nafsu. Bebas mengikuti syahwat. Seperti antum lihat, banyak pemuda-pemuda yang pengen bebas Pak itu. Hidupnya luntang-lantung di jalan. Banyak tatonya, gak pernah sholat, gak pernah ini. Katanya saya pengen bebas. Padahal hakikatnya dia tidak bebas. Dia sedang dikungkung oleh hawa nafsu dan setan. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ya akhwat Islam, wallahi, menaati Rasul itu adalah kebaikan untuk diri kita. Menaati Rasul itu barokah dalam kehidupan. Orang yang menaati Rasul SAW akan diberikan oleh Allah berbagai macam bimbingan, keuntungan, taufik, hidayah, dan yang lainnya, saudaraku seiman. Apa manfaat menaati Rasul di dunia? Ya, banyak sekali. Manfaat menaati Rasul di dunia yang pertama, bahwa orang yang menaati Rasul itu orang-orang yang dicintai oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Siapa? Rasulullah SAW. Niscaya Allah akan cintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Masya Allah. Allah di sini menjamin Pak, bahwa kalau kita ngikut Rasul, ittiba Rasul, maka Allah akan mencintai kita. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah mengampuni dosa kita. Ini yang kedua. Luar biasa. Orang kalau dicintai oleh Allah itu Masya Allah Pak. Orang kalau sudah dicintai oleh Allah Pak, matanya dibimbing, telinganya dibimbing, tangannya dibimbing, kakinya dibimbing.
Sebagaimana dalam hadis qudsi, fa idza ahbabtuhu fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yabsiru biha wa yaduhu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Kalau aku sudah mencintai hambaku, aku akan menjadi pendengaran yang ia mendengar dengannya, menjadi penglihatan yang ia melihat dengannya, menjadi tangan yang ia memukul dengannya, dan menjadi kaki yang ia berjalan dengannya. Wala in sa'alani la'u'tiyannah. Jika ia minta kepadaku, aku akan beri. Wala in ista'adani la'u'idannah. Bila ia minta perlindungan kepadaku, aku pasti lindungi dia. Lihat Pak, orang kalau sudah dicintai oleh Allah seperti itu hidupnya Pak, Masya Allah. Tidak mungkin kita mendapatkan cinta Allah kecuali tadi dengan cara mengikuti siapa? Rasulullah SAW. Maka dari itu saudaraku seiman, ini keuntungan yang besar Masya Allah di dunia Pak. Keuntungan yang kedua, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an, orang yang menaati Rasul SAW diberi hidayah saat terjadi perpecahan umat. Umat Islam ini berpecah belah nggak tiba? Hah? Umat Islam berpecah belah menjadi berapa golongan? 73. Mungkin hadisnya sudah sering dengar ya. Kata Rasulullah, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah." Umatku akan berpecah belah menjadi berapa? 73 golongan. Dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah Rasulullah bersabda apa? Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Maka hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang tertunjuk itu. Lihat. Berarti Pak, solusi perpecahan itu solusinya adalah dengan mengikuti sunnah Rasul. Maka orang yang mengikuti sunnah Rasul, petunjuk Rasul, selamat Pak, ketika umat Islam berpecah belah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini keuntungan yang kedua, Pak. Ini keuntungan yang luar biasa sekali. Keuntungan yang ketiga di dunia, saudaraku, apa? Bahwa orang yang ittiba kepada Rasul SAW dibukakan pintu-pintu rezekinya, Pak. Biiznillah. Allah berfirman dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dari kesulitan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Orang kalau sudah ittiba kepada Rasul, Pak, insya Allah selalu Allah berikan kepada dia rezeki demi rezeki. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian keuntungan yang keempat, saudaraku seiman, dari ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, saudaraku seiman, ya, diberikan barokah dalam kehidupannya. Apa itu barokah, Pak? Barokah itu artinya ziyadatul khair wa thubutuhu. Bertambah kebaikan dan tetap di atas kebaikan. Itu barokah namanya, Pak.
Makanya lihat saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pengikut Rasul dan orang yang senantiasa mengikuti Rasulullah SAW barokah dalam hartanya. Barokah dalam hartanya. Iya. Kenapa? Rasulullah menyuruh kita sedekah tidak? Hah? Rasulullah menyuruh kita sedekah. Sedekah mengurangi harta atau memberkahi? Ya? Memberkahi. Nggak ada. Kita pernah dengar orang yang senantiasa sedekah dia jatuh miskin. Nggak ada. Nggak ada orang jatuh miskin gara-gara sedekah. Nggak ada, Pak. Sedekah itu barokah, Pak. Antum lihat dan banyak orang saksikan saat ada orang yang hidupnya senang membantu orang, membantu para janda, membantu fakir miskin, subhanallah, itu barokah, harta itu barokah. Saya punya teman, dia masya Allah saudaraku seiman, kerjanya cuma tukang parkir mobil. Walaupun dia cuma parkir mobil, tapi dia tetap bertekad. Pokoknya sebagian harta saya mau sedekahkan. Dan ia sedekahkan, Pak. Masya Allah barokah loh, Pak. Walaupun cuma dari parkir, tapi karena dia rajin sedekah, ternyata cukup buat anak istrinya, mencukupi buat anaknya sekolah dan yang lainnya. Karena apa? Saat sedekah itu saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya ya akhi, dahsyat, Pak. Karena dia Pak, karena ngikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, diberkahi hartanya itu. Iya. Orang yang ngikuti Rasul, Pak, barokah waktunya. Barokah apa? Waktunya barokah. Kenapa? Karena orang yang ngikuti Rasul berusaha supaya meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kata Rasulullah SAW apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya Islam seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Bayangkan Pak, kalau hidup kita itu setiap waktunya bermanfaat, Masya Allah. Iya, barokah tidak Pak waktu kita? Barokah. Tapi kalau kita tidak mengikuti Rasul, ada orang waktunya habis hanya untuk mejeng. Ada lagi orang habis waktunya cuma main game. Ada orang yang waktunya habis hanya untuk bergaul sana sini. Ada lagi orang yang habis waktunya hanya untuk hobinya. Ada lagi orang yang waktunya habis, saudaraku seiman, ya, untuk chattingan, Facebookan, media sosialan. Nggak berkah waktunya Pak, habis. Makanya lihat para ulama, mereka itu barokah Pak ya, waktu-waktunya. Kenapa? Karena mereka berusaha setiap detiknya, setiap saatnya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Makanya orang yang ngikuti Rasul itu barokah waktunya, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula Pak, orang yang mengikuti Rasul SAW barokah dalam rumah tangganya Pak. Rumah tangganya berkah. Kenapa? Dia ingin berusaha bagaimana rumah tangganya sesuai dengan rumah tangga Rasulullah SAW. Jadi antaranya sahabat Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Rasulullah, idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihim rifq. Apabila Allah menginginkan kebaikan untuk
rumah tangga, Allah masukkan kepada mereka sifat lembut. Iya, suami lembut, istri lembut, anak-anak lembut, Masya Allah. Akhirnya apa? Barokah dalam hidup mereka. Itu pertanda Pak, Allah inginkan kebaikan kepada rumah tangga tersebut. Saudara seiman rahiman ya rahimakumullah jami'an. Iya. Rumah tangga yang dihiasi dengan ittiba Rasul, mengikuti sunnah Rasul, Masya Allah. Ya, suaminya berusaha untuk mencari nafkah yang halal, sehingga dengan rezeki yang halal, dia pun bisa nafkahi anak istri dengan yang halal. Bukan dengan rezeki yang haram. Nah, rezeki yang halal ini pengaruh tidak Pak untuk kehidupan Pak? Pengaruh banget. Karena kata Rasulullah SAW, daging yang tumbuh dari makanan yang haram itu tempatnya di neraka. Berarti sebaliknya, daging yang tumbuh dari rezeki yang halal, maka insya Allah itu bisa memasukkan ke surga. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seorang istri yang ikut Rasul, dia akan berusaha untuk taat sama suami. Ya. Tidak berani memaksiati suami, gak berani melawan sama suami. Sehingga pada waktu itu rumah tangganya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami yang ikut Rasul gak berani chattingan sama akhwat yang bukan mahram. Banyak juga Pak masalahnya Pak. Orang yang udah ngaji tapi kok masih chattingan sama akhwat. Ya. Assalamualaikum ukhti. Ini buaya ini Pak. Baru udah ngaji. Tapi iseng chattingan sama akhwat. Apa seperti itu petunjuk Rasul? Bukan. Rasul tidak pernah ngajarin seperti itu. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Orang yang mengikuti Rasul itu barokah dalam masyarakat. Masyarakat itu jadi barokah, saudaraku seiman. Bagaimana tidak? Ketika masyarakat itu mengikuti Rasulullah SAW, hubungan di antara mereka menjadi bagus. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak ia sukai untuk dirinya. Kata Rasulullah SAW apa? Tidak beriman. Sampai kapan? Sampai ketika antum melihat saudaranya diberikan kesenangan, ikut senang dia, Masya Allah. Dia saudara saya juga kalau dikasih kesenangan juga saya suka. Maka dia pun suka melihat temannya diberikan apa? Kesenangan. Gak dengki. Beda dengan orang yang gak ngikut Rasul, ngelihat tetangganya dikasih kenikmatan apa? Panas. Lalu mendoakan keburukan. Mudah-mudahan mobilnya rusak. Kenapa? Hatinya tuh penuh dengki, gak ngikutin Rasul SAW. Sementara dengki itu sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Ketika melihat saudaranya susah, butuh bantuan, orang yang ngikutin Rasul, Pak, dia akan berpikir, gimana caranya saya bantu dia. Ini saudara saya lagi kesusahan ini. Saya nggak bisa bantu. Setidaknya berdoa, ya Allah bantu dia, ya Allah. Atau kalau dia punya teman yang kaya misalnya, dihubungi temannya yang kaya. Akhi,
Ini ada saudara kita lagi kesusahan, akhi. Iya, kalau antum bantu dia, Masya Allah, pahalanya besar loh, akhi. Bayangkan, Pak, masyarakat yang mengikuti Rasul itu menjadi masyarakat yang saling apa? Membantu, Pak. Saling menguatkan, Pak. Nggak cuek. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, saudaraku seiman, pasti apa, Pak? Akhlaknya baik, Pak. Orang yang mengikuti Rasul tuh akhlaknya bakalan baik, ya. Ya. Orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mudah baperan. Kenapa? Karena dia tahu Rasulullah SAW melarang kita baperan. Kata Rasulullah, la taghdab falakal jannah. Jangan marah, buat kamu surga. Setiap kali dia marah, baperan, langsung auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Masya Allah. Beda kalau antum gak ngikutin Rasul, baper, dikit-dikit marah. Kalau udah marah, maunya apa, Pak? Memuntahkan kemarahan, Pak. Dan ujung-ujung marah apa, Pak? Ujung kemarahan itu membunuh. Yang lagi viral tuh, di mana itu, Pak? Ada orang yang mau tidur di masjid. Kemudian ada orang ngelarang, nggak boleh. Terus orang ini tetap mau tidur di masjid. Marah dia, Pak. Panggil teman-temannya. Dipukulin. Sampai mati. Apa seperti itu ajaran Islam? Tidak sama sekali. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka orang yang ngikutin Rasul SAW, Pak, dia akan terlihat, Pak, pada lisannya, bicaranya itu nggak nyakitin hati. Orang yang ngikutin Rasul itu bicaranya sopan santun, Mbak, Masya Allah. Karena itu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, hendaklah ia mengucapkan kebaikan atau diam. Hendaklah ia mengucapkan kebaikan atau apa? Diam, kata Rasulullah SAW. Makanya orang yang kalau ngomong tuh, Pak, ceplos-ceplos ke sana kemari, itu karena kurang ngikutin Rasul SAW. Orang yang ngikutin Rasul tuh selalu yang dia pikirkan, yang saya ucapkan baik apa enggak. Dia pikirkan dulu, kira-kira yang saya omongkan ini baik apa enggak. Beda dengan orang yang enggak ngikutin Rasul, Pak. Orang yang enggak ngikutin Rasul senangnya gibah, ya, Pak. Ngomongin orang, si fulan begini, si fulan begitu. Bahkan ya musibahnya lagi apa, Pak? Ustadznya pun digibahin, Pak. Kayak gitu tuh, Pak. Kenapa? Nggak ngikutin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Akhlaknya jadi jelek, saudaraku. Maka dari itu yang orang yang mengikuti Rasulullah SAW akhlaknya jadi bagus, Masya Allah. Dan akhlak yang baik itu amal yang paling berat timbangannya di sisi Allah nanti pada hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, laisa syai'un athqalu fin mizan indallah min husnil khuluq. Tidak ada amal yang paling berat timbangannya pada hari kiamat nanti dari akhlak yang baik. Kalau kita pengen akhlak kita pengen baik, ikuti Rasul. Karena Rasulullah manusia terbaik akhlaknya. Sampai Allah memuji Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad,
di atas akhlak yang agung, masya Allah. Orang yang mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an, terbimbing Pak dalam cara makannya, cara tidurnya, cara berpakaiannya, terbimbing Pak. Orang yang ngikutin Rasul, makannya itu nggak maruk, ya, makannya itu betul-betul terpelihara, ya. Cara pola makannya itu bagus, Pak. Makanya kata Rasulullah SAW apa? Ma mala adamiyun. Tidaklah seorang anak Adam memenuhi bejana yang lebih buruk daripada perutnya sendiri. Bihasbi ibni Adam luqaimat yuqimna sulbah. Cukuplah untuk seorang anak Adam itu beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya. Tapi kalau dia mau makan juga, kata Rasulullah SAW apa? Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk apa? Minum, sepertiga untuk apa? Hah? Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk apa? Nafas. Ya. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Antum kalau makan kebanyakan, nafas antum tersengal-sengal. Sampai nafas aja sakit. Iya enggak? Itu bahaya Pak buat kesehatan Pak. Itu merusak kesehatan. Ya. Makanya cara makan yang paling sehat adalah cara makannya Rasul. Rasulullah SAW itu cara makannya dibagi tadi. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Ya, ada teman bercanda begini, Ustadz, alhamdulillah saya makannya sepertiga Ustadz. Sepertiga nasi, sepertiga bakso, seperti ya Allah. Ya, bukan itu maknanya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Coba kalau kita terapkan. Makanya Rasulullah SAW itu gak pernah kenyang dalam hidupnya, Pak. Kecuali sesekali saja. Makan kenyang itu boleh. Tapi jangan jadikan kebiasaan. Jangan jadikan apa? Kebiasaan. Karena penyakit itu, Pak, kebanyakan dari makanan. Kolesterol dari makanan, asam urat dari makanan, gula darah dari makanan. Iya enggak? Ada orang yang kolesterolnya tinggi, makanannya itu Pak. Subhanallah. Makanya Allah berfirman, kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Maka orang yang kalau ngikutin Rasul, makannya aja terbimbing. Rasulullah SAW itu lihat Pak, kalau pagi itu nggak pernah makan berat. Coba kan dalam hadis, Rasulullah kalau habis sholat subuh zikir. Rasulullah kalau habis sholat subuh zikir sampai kapan? Sampai matahari agak tinggi. Bayangkan, Rasulullah SAW kalau beliau itu pagi jarang makan berat. Kalau kita pagi apa? Nasi uduk. Bukannya haram, nggak haram sih Pak. Cuma masalahnya itu sayang lambungnya Pak. Banyak orang Indonesia kena penyakit utamanya apa? Mah. Gara-gara itu. Pagi-pagi udah makan berat. Habis subuh jam 6 makan nasi uduk, bala-bala. Wow, Masya Allah. Ya kalau antum pekerja berat sih silakan aja, karena memang butuh tenaga. Saudaraku seiman. Lihat, Rasulullah makan berat kapan? Siang. Rasul makan berat. Malam Rasulullah SAW makannya biasanya sebelum maghrib atau setelah maghrib. Kebiasaan Rasulullah begitu. Silakan baca dalam hadis dari Tirmidzi dan yang lainnya. Ya.
Rasulullah SAW itu makannya kalau enggak sebelum maghrib, setelah maghrib. Kalau kita kadang makan jam 10 malam. Jam 10 nungguin apa? Tukang nasi goreng. Habis makan tidur lagi. Olas sudah. Kolesterol, gula darah. Nggak sehat. Nggak sehat gara-gara kita nggak ngikutin pola Rasul dalam makan. Kalau kita ngikutin pola Rasul dalam makan, Masya Allah. Di zaman sekarang ini Pak, sedang terkenal namanya autopagi. Autopagi itu berpuasa beberapa jam. Paling minimal 12 jam. Ya tidak? Pernah dengar nggak autopagi Pak? Jadi autopagi itu puasa ya 12 jam minimal. Itu bagus katanya untuk detox. Coba kalau kita perhatikan Rasulullah SAW setiap hari autopagi. Kita buktikan. Tadi sudah kita sebutkan, Rasulullah SAW itu makan malam biasanya paling akhir sebelum Isya. Sebelum apa? Isya. Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis, Rasulullah itu tidak suka tidur sebelum Isya dan tidak suka begadang setelah Isya. Jadi Rasulullah kalau setelah Isya apa? Tidur. Makanya kata Isya apa? Rasulullah SAW tidur awal malam. Bangun sepertiga malam. Tidur lagi seperenam malam. Lihat. Kemudian setelah subuh, zikir. Sampai jam berapa? Sekitar jam 7 kalau kita malah ya. Bayangkan Pak, kalau Isya jam 7, setelah itu nggak makan lagi. Terus nggak makan sampai jam 7 lagi. Berapa jam? 12 jam. Itu autopagi itu. Dan autopagi itu manfaat untuk detox. Mengeluarkan racun-racun dari apa? Tubuh kita. Bayangkan. Kalau ngikutin pola Rasul sehat, Pak. Badan kita jadi sehat. Kalau kita ngikutin pola tidurnya Rasul, sehat, Pak. Karena sudah kita sebutkan tadi, Rasulullah SAW itu tidak suka begadang setelah Isya. Sementara kebanyak di antara kita sedang begadang. Begadang sampai jam 11, sampai jam 12. Mending begadangnya untuk baca ilmu. Mending begadangnya untuk hal yang bermanfaat. Ini enggak, begadangnya main catur. Ngobrol sana sini. Bahkan ngopi lagi malam-malam. Aduh, sudah polos. Baru tidur jam 11, jam 12. Tahajud. Boro-boro tahajud. Nggak ada bisa tahajud kalau begitu, saudaraku seiman. Orang kalau sudah tidurnya polanya seperti itu, rusak Pak badan Pak. Ya. Karena badan kita ini butuh istirahat yang cukup. Makanya kalau kita hitung tidurnya Rasulullah SAW. Rasulullah tidur awal malam. Bangun sepertiga malam. Tidur lagi seperenam malam. Di waktu siang beliau qalilulah, ada tidur siangnya. Kalau kita hitung-hitung, sekitar 6 sampai 8 jam. Itu pola tidur yang bagus, Pak. Yang menyehatkan badan. Karena badan kita butuh apa? Istirahat yang cukup, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Udah gitu Rasulullah SAW tidurnya di atas rusuk yang kanan. Ya, di zaman sekarang ada penelitian, bahkan yang meneliti orang barat lagi. Ternyata tidur yang paling sehat itu tidur di atas rusuk yang kanan. Subhanallah. Malam-malam, siang Rasulullah SAW qailulah. Qailulah itu tidur sebelum zuhur. Qailulah itu tidur sebelum zuhur. Kebiasaan para sahabat, mereka sebelum zuhur tidur.
Kecuali hari Jumat. Mereka mengakhirkan qailulahnya setelah Jumatan. Kata Rasulullah apa? Qilu fa inna syaitan la yaqil. Tidur sianglah. Sesungguhnya setan itu tidak tidur siang. Berarti antum kalau nggak pernah tidur siang, kayak siapa? Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tuh lihat, Pak. Jadi ngikutin Rasul itu sehat, Pak. Makannya Rasul tuh makannya nggak neko-neko, Pak. Makanya kenapa di zaman sekarang penyakitnya banyak? Karena makannya itu untuk beragam. Kalau di zaman Rasul makanannya nggak beragam, Pak. Rasul makan kurma, ya paling enak di zaman Rasulullah apa? Sarid. Tahu kan sarid? Yang Rasulullah bersabda, keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita bagaikan makanan sarid dibandingkan seluruh makanan. Karena di zaman Rasul makanan paling enak tuh sarid. Sarid itu roti gandum yang dimakan dengan marok kambing. Tapi bukan gulai. Kalau gulai kan pakai santan. Kalau di sana itu bikin gulai nggak pakai santan, Pak. Dan santan kan tahu sendiri, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya Rasulullah makannya kurma, roti gandum, ya, yang memang benar-benar dari gandum ya, dicampur dengan minyak samin, minyak zaitun, belum lagi madu. Itu sehat-sehat semua itu, Pak, Masya Allah. Nggak kayak kita, Pak, makanannya gorengan, ya, bala-bala, semua gorengan, minyak-minyak. Akhirnya ya udah sakit-sakitan mulu. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah lihat saudaraku. Jadi kalau kita ngikut Rasul tuh ternyata manfaat nggak buat tubuh kita? Manfaat. Ya. Manfaat untuk kehidupan kita, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya saudaraku lihat, ya akhi, ya. Mengikuti Rasul tuh menguntungkan, Pak. Wallahi menguntungkan. Menurut antum, gaya hidup orang barat itu menguntungkan nggak, Pak? Kehidupan di barat tuh tahu nggak? Bebas, minum arak, bodo amat, zina, dan yang lainnya. Mungkin bagi orang-orang pengikut syahwat sih, hidup orang barat enak banget ya. Bersenang-senang aja hidupnya. Wallahi, Pak. Justru gaya hidup seperti ini yang akan merusak badan, merusak masyarakat. Makanya lihat di barat, mana ada rumah tangga yang yang terpelihara. Di barat itu yang namanya perzinahan biasa, selingkuh biasa. Banyak anak-anak yang nggak tahu bapaknya yang mana. Perempuannya pakaiannya lihat, Pak, orang barat tuh, Pak. Seenaknya. Ya, pakai you can see lah gitu pakaiannya itu, Pak. Bagi mereka sah-sah saja. Akhirnya rusak moralnya, rusak pemudanya, rusak pemudinya. Kenapa? Yaitu akibat daripada menyelisih Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dalam agama, semua agama Nabi dan Rasul, Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang lainnya, semua melarang seperti itu, Pak. Apakah antum kira dalam agama Nasrani tidak disyariatkan wanita pakai jilbab, menutup aurat? Dalam agama Nasrani wanita diperintahkan untuk menutup aurat. Dalam agama Yahudi pun wanita diperintahkan untuk menutup aurat. Dalam semua agama, Pak, tidak dibenarkan pergaulan bebas, campur baur. Semua agama tidak.
Kenapa saudaraku seiman? Itu semua merusak ya akhwal Islam. Merusak. Makanya kan rusaknya Bani Israel yang pertama kali rusak dari siapanya dulu, Pak? Perempuannya dulu. Kata Rasulullah SAW, Inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Sesungguhnya fitnah pertama kali yang merusak Bani Israel dimulai dari wanitanya dulu. Wanitanya dulu Bani Israel tuh, Pak. Mereka berlomba-lomba pakai sepatu tinggi. Pakai sepatu apa? Tinggi, Pak. Sebutkan dalam riwayat yang sahih begitu. Gara-gara itu akhirnya Allah jadikan haid mereka panjang. Allah sanksi mereka. Ya. Makanya sepatu hak itu, sepatu wanita yang ada hak tingginya itu asalnya dari Yahudi itu. Dan secara kesehatan pun merusak. Nggak bagus. Silakan tanya para ahli kesehatan. Sepatu hak itu ya sehat nggak? Enggak. Itu berasal dari Yahudi, saudaraku seiman. Coba kalau wanita terpelihara, Masya Allah, ngikutin Rasulullah SAW, menutup aurat yang bagus, menutup pandangannya, ya, tidak memperlihatkan perhiasannya, tidak memperlihatkan kecantikannya. Insya Allah, Pak, masyarakat kita akan terpelihara, Pak. Subhanallah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula saudaraku seiman, kita sebagai anak diperintahkan oleh Rasul untuk berbakti kepada siapa? Orang tua kita. Ya. Ayat-ayat yang menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua banyak. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian kepada Allah, jangan sekutukan Allah, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada orang tua kalian. Tulis. Bayangkan, Pak. Bandingkan dengan masyarakat barat yang mereka itu durhaka sama orang tua. Bandingkan dengan masyarakat yang mereka tidak beriman. Setelah anaknya besar, orang tuanya dijadiin babu, Pak. Bahkan ada, kita lihat di Indonesia saja, banyak orang-orang yang nyimpen orang tuanya di mana, Pak? Panti asuhan buat orang-orang tua. La ilaha illallah. Katanya repot. Sementara Islam menyuruh kita untuk berbakti. Sampai Rasulullah bersabda, syaqiyya abdun, celaka seorang hamba, adraka abawai, falam yudkhilahul jannah. Dia masih mendapatkan kedua orang tuanya yang sudah tua, tapi tidak memasukkannya ke dalam surga. Dalam Islam itu, orang tua kita yang sudah tua justru kesempatan kita untuk berbakti kepada dia untuk bisa masuk surga. Lainnya enggak, dimasukin ke panti jompo. La ilaha illallah. Dan sayangnya di negeri kita banyak kayak gini, Pak. Ya. Dulu waktu dia kecil yang ngurusin orang tua, ya, waktu dia bayi, orang tua sampai gak tidur ngurusin. Ketika dia sudah mulai besar, bapaknya capek cari nafkah. Ibunya susahnya mendidik dia. Setelah besar dimasukin ke panti jompo. Ya Allah, ini orangnya kayak gini. Miring otaknya. Ya, saya katakan ini orang-orang gila ini. Gak tahu terima kasih sama orang tua, saudaraku seiman, rahimani, warahimakumullah jami'an. Kenapa? Ya itu, Pak. Gaya hidupnya tidak mau ngikutin Rasul. Kiblatnya bukan kepada Rasul, tapi kepada orang Barat. Musibah, saudaraku seiman, rahimani, warahimakumullah jami'an. Makanya, ya akal Islam, saudaraku seiman, ngikutin Rasul itu kebaikan seluruhnya, Pak.
Wallahi kebaikan. Ketika kita sholat, antum kira sholat tidak berpengaruh untuk kehidupan kita? Allah dan Rasulnya menyuruh kita sholat. Apakah sholat itu tidak ada manfaatnya untuk kehidupan, Pak? Banyak orang-orang yang hedonis, orang-orang liberal menganggap sholat itu nggak ada manfaatnya, cuma buat buang-buang waktu katanya. Benar. Padahal sholat itu, Pak, pengaruhnya untuk kehidupan dahsyat sekali. Makanya Allah berfirman, Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Antum bandingkan deh, hidup orang yang senantiasa menjaga sholat dengan orang yang hidupnya nggak pernah sholat. Jauh beda, Pak. Jauh beda. Orang yang senantiasa sholat itu antum lihat hidupnya lebih, Masya Allah, terbimbing hidupnya. Makanya Allah berfirman, Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua. Wa idza massahu khairu manu'a. Illal musallin. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan apa? Halu. Apa halu? Suka berkeluh kesah. Lalu Allah menyebutkan, menafsirkan makna halu. Apabila ditimpa kesenangan, pelit. Apabila ditimpa kesusahan, gak sabaran. Kecuali siapa? Illal musallin. Kecuali orang yang sholat. Orang sholat itu, Pak, dibimbing itu. Kenapa Allah perintahkan, Rasul menyuruh kita untuk jaga sholat, jaga sholat, jaga sholat. Perhatikan sholatmu. Sampai kata Rasulullah SAW, Ya'muru awladakum bis sholah, wahum abna'u sab'i sinin, wadribuhum alaiha wahum abna'u ashru sinin. Perintahkan anakmu sholat, umurnya berapa? 7 tahun. Dan pukul mereka untuk sholat. Umurnya berapa? 10 tahun. Bayangkan. Untuk apa, Pak? Karena anak kalau tumbuh di atas sholat, bagus, Pak. Si anak ini yang harus kita perhatikan betul sholat, Pak. Ketika si anak dari kecil selalu memperhatikan sholatnya, insya Allah si anak ini nanti setelah besarnya Allah beri bimbing dia, Allah berikan kepada dia apa? Berbagai macam taufiknya, Pak. Sahih, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini akhwat Islam. Jadi jangan kita anggap, Pak, bahwa perintah-perintah Rasul itu memberatkan, jangan. Menurut antum, sholat itu memberatkan hidup antum enggak? Siapa yang menganggap sholat itu beban? Berat buat saya, Ustadz. Jangan, Pak. Jadikan justru sholat itu sebagai pelipur lara. Rasulullah SAW kalau ditimpa kesusahan dan kesulitan, langsung sholat. Bapak kalau lagi pusing, galau, sholat. Ibu-ibu lagi sedih, sholat. Allah mengatakan apa? Wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Masya Allah, saudaraku seiman. Begitu, Pak, kalau ngikutin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kehidupannya Masya Allah. Betul-betul terbimbing, saudaraku seiman. Kejiwaannya itu, Pak, orang yang ngikutin Rasul itu jiwanya bahagia, Pak. Tenang dia, Pak. Bagaimana tidak? Orang yang ngikutin Rasul itu, Pak, sering zikir dia, Pak. Sering mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Orang yang ngikutin Rasul memulai harinya dengan apa coba? Zikir. Rasulullah SAW bangun tidur, zikir tidak, Pak? Zikir. Apa? Zikir bangun tidur.
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Masya Allah. Bangun tidur dan zikir. Pergi wudhu Rasulullah SAW. Kemudian sholat tahajud. Allahu Akbar. Permulaan harinya dimulai dengan zikir. Kemudian sholat subuh berjamaah di masjid. Setelah sholat teruslah zikir. Sampai matahari agak tinggi. Bayangkan. Kehidupan itu Pak. Permulaan harinya dengan zikir. Rasulullah SAW menganjurkan zikir pagi dan petang. Pagi dan petang. Sebelum tidur diajarkan sama Rasulullah zikir. Masya Allah. Rasulullah menyuruh sebelum tidur zikir. Baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Rasulullah menyuruh sebelum tidur membaca banyak bacaan itu Pak yang hendaknya kita hafalkan. Manfaat untuk kehidupan. Makanya Masya Allah Pak. Seorang orang yang ngikutin Rasul tuh jiwanya tenang Pak. Jiwanya apa? Tenang. Kalau sudah jiwanya tenang, matinya tenang. Seperti firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Rabbmu dalam keadaan diridhai oleh Allah. Kenapa Pak? Karena waktu hidupnya tenang dia Pak. Banyak zikir, ikutin Rasul. Ya, banyak ibadah. Subhanallah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya lihat Pak, kondisi kejiwaan orang yang ngikutin Rasul itu beda dengan kondisi kejiwaan orang yang tidak mengikuti apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak mengikuti Rasul, kejiwaannya gimana Pak? Cepat stres. Cepat apa? Stres. Kalau ada orang cepat stres, biasanya kurang zikir. Kurang zikir itu Pak. Kurang ibadah. Sementara Rasulullah SAW menyuruh kita untuk banyak apa? Ibadah. Banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman. Kata Rasulullah, sabaqal mufarridun. Telah mendahului kita para mufarridun. Siapa ya Rasulullah para mufarridun? Kata Rasulullah, adzakirun Allah katsiran wa dzakirat. Itu laki-laki dan wanita yang banyak mengingat Allah. Berzikir kepada Allah. Orang kalau banyak mengingat Allah enggak cepat stres Pak. Ya. Nah, kalau ada orang cepat stres gara-gara itu. Jarang zikir, saudaraku seiman. Kejiwaannya enggak jelas, sudah. Dari itulah saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Wallahi ya akhi, manfaat ittiba'ur rasul antum akan rasakan di dunia ini. Manusia yang paling bahagia di dunia pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Rasulullah apa? Ajaban li amril mu'min. In amrahu kullahu khair. Mengagumkan seorang mukmin itu hidupnya. Urusan mukmin itu semuanya baik kata Rasulullah. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan itu tidak terjadi kecuali pada seorang mukmin. In asabatu syarra syakar fakana khairallah. Kalau ia ditimpa kesenangan, bersyukur, maka itu kebaikan buat dia. Wa in asabatu dharra sabar. Kalau ditimpa kesusahan, musibah, sabar. Maka itu kebaikan buat hidupnya, saudaraku seiman. Masya Allah. Lihat kehidupan seorang mukmin, saudaraku seiman. Iya. Ketika susah, ya sabar mengharapkan ridho Allah semata. Ketika diberi kesenangan, bersyukur kepada Allah, tidak pelit, berinfak, bersedekah, dan yang lainnya, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini. Maka ya akhi, ya, sekali lagi saya tegaskan, tidak akan pernah rugi orang yang ngikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tidak akan pernah sengsara selama-lamanya orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru berbagai macam barokah dan kebaikan akan menghampiri hidupnya. Ya. Coba pikirkan baik-baik dengan akal yang sehat. Pak. Semua yang dilarang sama Rasul mudarat nggak? Hah? Semua yang dilarang oleh Rasulullah mudarat nggak? Nggak mudarat. Yang benar. Dengar ucapan saya nggak sih? Semua yang dilarang sama Rasulullah mudarat nggak? Bahaya nggak? Mudarat nggak? Rasulullah melarang zina. Zina mudarat nggak, Pak? Mudarat nggak? Rasulullah melarang arak. Mudarat nggak, Pak? Rasulullah melarang judi. Mudarat nggak, Pak? Mudarat kan? Ustaz, bukannya arak itu ada manfaatnya? Betul. Arak ada manfaatnya? Ada. Tapi mudaratnya jauh lebih besar. Coba baca ayatnya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas. Katakan, pada arak dan judi itu ada manfaat-manfaat untuk manusia. Ya. Tapi kata Allah apa? Bahayanya lebih besar daripada apa? Manfaatnya. Haram nggak Pak? Haram. Jadi Pak, kita itu disuruh oleh Allah Pak, melihat sesuatu itu jangan dari satu sisi aja. Jangan biasakan melihat sesuatu dari satu sisi tanpa melihat sisi yang lain. Ada manfaatnya betul, tapi jangan melihat manfaatnya doang. Lihat juga apa? Mudaratnya. Makanya dalam Islam itu Pak, mempertimbangkan antara maslahat dan mudarat itu penting. Kalau ternyata maslahatnya lebih besar daripada mudaratnya, boleh? Gak apa-apa, silakan. Kalau mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya, gimana Pak? Gak boleh. Sekarang saya mau tanya, rokok lebih besar manfaatnya atau maslahatnya? Hah? Ya. Pertimbangkan baik-baik. Siapa yang suka merokok? Yang masih merokok di sini. Pikirkan baik-baik. Rokok itu lebih besar mudaratnya atau lebih besar manfaatnya? Baik-baik pikirkan. Jangan hanya dengan pemikiran enak. Ustaz, saya kalau ngerokok, plong pikiran saya. Jangan cuma ngelihat dari satu sisi, Pak. Lihat dari semua sisi. Semua dokter sepakat, rokok itu bahaya. Makanya kan di bungkus rokok itu ada tulisan, rokok membunuhmu. Ya kan? Kalau dulu kan masih malu-malu, rokok menyebabkan impotensi, kanker, dan yang lainnya. Sekarang udah terang-terangan, rokok membunuhmu. Tuh lihat. Kalau arak masih digunakan untuk pengobatan oleh orang Cina dan yang lain. Tapi rokok nggak ada. Rokok itu Pak, mudaratnya besar Pak. Maka heran aja kalau dikatakan kalau rokok itu cuma makruh. Heran saya. Gak bisa Pak. Nah, coba ya. Orang yang menghirup asap rokok, bahaya nggak Pak? Bahaya. Makanya kata para dokter, perokok pasif
bisa lebih berat penyakitnya daripada perokok aktif. Dalam Islam, memberikan mudarat buat orang lain boleh nggak, Pak? Nggak boleh. Dan rokok itu bukan hanya memberikan mudarat buat diri sendiri, buat orang lain pun mudarat. Bagaimana coba? Masyarakat kita ini terkadang nggak peduli, Pak. Yang penting saya enak, yang penting saya senang. Orang mau penyakitan, mau apa, bodoh amat. Itu gaya hidup kita begitu, Pak. Makanya nggak aneh dikasih pejabat kayak gituan juga. Yang penting saya senang. Lo mau susah, mau gimana, bodoh amat lo. Yang penting saya senang. Karena sifat kita begitu. Sifat banyak masyarakat kita begitu. Yang penting gue senang. Kamu mau gimana-gimana, buah terserah lo. Coba kita pikirkan, apa seperti itu diajarkan oleh Islam? Apakah seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Enggak, Rasulullah tidak pernah mengajarkan seperti itu, akhi. Mengganggu orang, walaupun dengan bacaan Quran aja dilarang sama Rasul. Rasul pernah masuk masjid, didapati para sahabat sedang sholat sunnah masing-masing mengeraskan bacaannya. Mengeraskan apa? Bacaannya. Maka Rasulullah SAW apa? Ala inna kullakum munajin rabbah fala yajhar ba'dukum ala ba'din biqira'atih. Ketahuilah, setiap kalian ini sedang bermunajat kepada Rabb-Nya. Janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaannya, mengganggu yang lainnya. Tuh lihat. Sementara kita, Pak, baca Quran keras-keras, pakai speaker lagi. Sementara di rumah ada yang sedang sholat, ada yang sedang sakit. Dan lucunya lagi ya, sampai-sampai ada seorang dai berkata begini, yang merasa terganggu dengan zikir itu setan itu. Kita katakan subhanallah. Rasul yang melarang kamu bilang setan? Rasul yang melarang. Janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaannya, mengganggu yang lain. Itu perintah Rasul. Terus kamu bilang yang terganggu dengan zikir cuma setan? Berarti Rasulullah SAW salah dong. Gimana itu, Pak? Masya Allah. Sementara zaman sekarang nih, Pak, masjid ya pakai speaker keras-keras. Kalau kita larang apa? Oh, kamu Wahabi kamu. Kok Wahabi? Orang Rasul yang larang kok. Kan nggak semua orang bisa dengerin Quran, ya tidak? Ada orang sakit butuh istirahat. Ada orang yang kurang tidur butuh istirahat. Ada yang sedang ibadah juga tidak boleh diganggu. Nggak boleh. Saya pernah sholat, kemudian masjid di samping keras-keras baca Qurannya. Sampai bacaan Quran juga saya jadi bingung, Pak. Ancur-ancuran, terganggu sudah kekhusyuan. Gara-gara itu, egois. Ya, kita ini ibadah egois. Mau menang sendiri. Orang lain mau khusyuk, nggak khusyuk, bodo amat. Orang lain mau terganggu, nggak terganggu, bodo amat. Ya, seperti itu keajaran Rasul SAW. Itu bukan ajaran Rasul sama sekali, Pak. Rasulullah SAW melarang kita mengganggu orang. Berarti kalau azan nggak boleh dong. Kalau azan memang harus untuk mengingatkan agar mereka mau apa? Sholat, saudaraku seiman. Ya, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah di sini saudaraku seiman, mengikuti Rasul itu mulai maslahat, Pak. Masyarakat juga nggak diganggu, enak. Kita berkehidupan dalam bertetangga juga jadi baik-baik, Pak. Kata Rasulullah, kalau kamu masak, perbanyak kuahnya. Kasih tetangga hadiah. Jangan tetangga kebagian baunya doang.
Wangi banget ini, Masya Allah. Jangan begitu. Kata Rasul, perbanyak tetuahnya. Antum bikin kue bolu, tetangga wangi banget lagi bikin apaan? Kue bolu. Enggak dibagi. Enggak bener antum. Bagi, Pak. Itu akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini jangan hidup individualistik, Pak. Seenak gue aja. Yang penting gue enak. Orang lain terserah, bodo amat. Itu wallahi bukan ya sunnah Rasul, petunjuk Rasul. Bukan petunjuk Rasul SAW. Itu gaya hedonis. Itu gaya yang diajarkan oleh orang-orang barat. Ya. Saudaraku seiman rahiman ya rahimakumullah jami'an. Jadi ini, akhi. Jadi sekali lagi, Pak, ngikutin Rasul itu pasti apa? Bahagia. Gak mungkin sengsara orang ikut Rasul tuh, Pak. Wallahi gak bakal sengsara. Ya. Negeri yang ngikutin Rasul barokah, Pak. Dibuka oleh Allah pintu-pintu barokah. Iya. Ini Indonesia, negeri kaya nih, Pak. Banyak kekayaan. Tapi banyak yang miskin. Banyak yang susah. Kenapa coba? Pejabatnya gak mau ngikutin Rasul. Hah? Koruptor di Indonesia kan banyak, Pak. Ngeri sekali. Kalau antum baca itu di YouTube dan yang lainnya, aduh, ngeri sekali koruptor itu. Kenapa? Ya itu, nggak mau ngikutin Rasul. Ya. Akhirnya apa? Di negeri yang kaya gini banyak orang yang kelaparan. Subhanallah. Bandingkan dengan kehidupan yang ada di Saudi Arabia, di Brunei Darussalam, yang dimana mereka menjalankan perintah Allah dan Rasul syariat. Masya Allah, Pak, kehidupan mereka barokah, Pak. Memang itu sudah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita yang menyuruh, ayo kita ikut Rasul, disebut apa? Radikal. Ayo ikut Rasul, disebut apa? Teroris. Ayo ikut Rasul, sebut apa? Wahabi. Oke, kita disuruh nyuruh ikut Rasul kan kebaikan, saudaraku seiman. Saudaraku seiman, rahiman ya rahimakumullah jami'an. Baik, kita buka tanya jawab. Izin 1 menit untuk pengumuman sebentar. Cek. Ya, bismillah. Ya, baik, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, ya, mungkin ada sedikit informasi atau pengumuman dan juga mungkin ini juga sebagai ajakan ya bagi jamaah yang hadir tentunya untuk bisa menghadiri kajian rutin yang biasa diadakan oleh Marhaban TV tentunya setiap hari Senin ba'da asar di Masjid Agung Garut ini. Jadi untuk para hadirin yang hadir tentunya dipersilakan untuk bisa hadir ya. Ini mungkin ajakan ya. Ajakan untuk jamaah semuanya untuk bisa hadir pada hari Senin ya ba'da asar yang tentunya bersama Al-Ustadz Nuruddin Abu Fainan ya. Jadi dipersilakan yang mungkin ingin membawa keluarganya untuk bisa hadir esok ya di hari Senin ba'da asar. Ya, demikian informasinya. Sesaat lagi kita akan masuk ke sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Terima kasih. Ya, mungkin informasi tambahan lagi ya bagi ahwat yang ingin mengikuti kajian juga khusus ahwat ya. Khusus ahwat atau muslimah ya. Insya Allah selalu ada kajian rutin juga di hari Sabtu ba'da duhur di Masjid Darul Fityan atau di SOR ya. Jadi bagi muslimah tentunya boleh menghadiri kajian tersebut yang diisi bersama
Ustazah Umu Fainan. Begitupun untuk Muslim ya, atau ikhwan yang memiliki keluarga tentunya ya, istri atau ibu ya, atau saudari, boleh diinformasikan untuk mengikuti kajian rutin muslimah yang diadakan di Masjid Darul Fityan atau di SOR ya, setiap hari Sabtu ba'da duhur ya. Terima kasih. Baik, umumkan juga ya, ini Ustadznya sedang uh, ke toilet, jadi diharapkan untuk tetap sabar, untuk menjaga, ya, ya untuk tetap kondusif ya, berada di tempatnya, karena insya Allah tentu di setiap pertanyaan yang antum berikan dan jawaban dari Ustadz, insya Allah tetap berfaedah ya, tetap bermanfaat bagi kita semua. Baik, silakan Ustadz. Pertanyaan pertama, menjelang wafat Rasulullah memohon kepada Allah agar umatnya terbebas dari hisab. Nggak ada hadis yang mengatakan Rasulullah berdoa agar umatnya terbebas dari hisab. Ya, karena hisab itu pasti akan mengalami semua, Pak. Dan Rasul hanya mengabarkan ada 70.000 umatnya yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Bahkan yang ada adalah hadis-hadis yang sahih bahwa ada mukmin yang dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah. Yang sahih itu Rasulullah berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ya. Bagaimana caranya menegur suami yang suka main HP sampai larut malam? Ya Allah. Bahkan sholat isyaknya tertunda sampai menjelang tahajud. Cara menegurnya bagaimana ya Ustadz? Cara menegurnya, kamu baca Quran di sisi suami. Mungkin kalau kamu yang nasihatin, dia ngambek. Tapi kamu baca Quran di sisi suami. Kalau suami bilang, kamu ngapain sih? Mas, baca HP itu lebih baik daripada ngelihat. Baca Quran itu lebih baik daripada baca HP, Mas. Ya. Wallahi akhi, HP itu fitnah besar di zaman ini. Fitnah terbesar. Fitnah terbesar zaman ini itu HP. HP. Banyak orang yang habis waktunya untuk HP. Makanya ya akhi, kalau antum diselamatkan oleh Allah dari fitnah HP, luar biasa. Kalau antum nggak punya HP, lebih luar biasa lagi. Kita ini dijadikan tergantung banget sama HP. Kalau antum punya HP, tapi untuk kebaikan, alhamdulillah. Tapi kalau HP antum kayak gini, main HP sampai larut malam. Ya, sampai waktu tahajud. Ya Allah, wallahi musibah. Dari itu, saya bilang, seorang istri nasihatilah suaminya, bilang kepada dia, Mas, iya, mohon maaf Mas, tolong jangan marah ya. Apa kamu tidak takut kalau HP itu menjerumuskan kamu ke neraka?
Kamu main HP sampai larut malam seperti itu. Bukankah yang lebih baik baca Quran, Mas? Bukankah yang lebih baik ya kita sibukkan dengan hal yang lebih bermanfaat daripada HP? Subhanallah ya akhul Islam. Mbak, HP itu bikin baperan orang Pak. Antum lagi asyik main HP, tahu-tahu ditegur, suka ngambek gitu, Pak. HP itu termasuk alat yang membuat emosi kita naik. Silakan. Ya. Al-Junaid berkata, semua jalan tertutup bagi manusia kecuali yang menelusuri jejak Rasulullah. Mohon penjelasannya. Maksudnya Pak, jalan ke surga itu hanya melalui jalannya Rasulullah SAW. Kalau mau masuk surga, tapi ngikutin jalannya orang barat, gak bakal nyampe. Pengen masuk surga, tapi ngikutin jalannya filsafat, gak bakalan nyampe. Jalan ke surga hanya melalui jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Makanya nggak ada Pak, ke surga itu jalan alternatif nggak ada. Kalau di dunia ada jalan alternatif mau ke Jakarta ke sono, ya. Kalau ke surga nggak ada. Jalan ke surga cuma satu. Itu jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara bertaubat dari makanan yang berasal dari rezeki yang haram? Segera minta ampun kepada Allah, sesali, kemudian bertekad untuk tak pernah lagi mengulangi. Kemudian tinggalkan sekarang semua rezeki yang haram. Kalau masih ada yang tersisa dari rezeki yang haram, bersihkan diri. Masih ada Ustadz, mobil saya ternyata dari rezeki yang haram. Udah mobilnya, langsung antum bersihkan. Kalau itu dari rezeki yang haram. Ya. Akhlak yang bawaan dari sejak lahir apa bisa berubah? Bisa. Makanya para ulama mengatakan akhlak ada dua. Akhlak bawaan dari lahir, ada akhlak yang diusahakan. Akhlak yang apa? Diusahakan. Artinya, tadinya kita nggak punya akhlak itu, tapi kita berusaha agar punya akhlak seperti itu. Bisa. Tidak ada yang tidak bisa, Pak. Ya. Ketika tahu ilmunya untuk mengikuti akhlak Rasul, namun terasa susah sekali Ustadz. Bagaimana caranya? Butuh. Nah, yang seperti ini butuh mujahadah. Berjihad melawan hawa nafsu. Usahakan terus. Ya. Minta kepada Allah kemudahan. Bagaimana cara menghadapi orang yang suka berubah mood seenaknya. Dan kita harus selalu mengerti moodnya. Mood itu apa sih? Hah? Orang yang berubah mood, semangat ya. Perasaan. Jadi perasaannya gimana berubahnya nih? Cepet tadinya tenang jadi temperamen gitu. Nah, bagaimana menghadapi orang seperti ini? Memang menghadapi orang seperti ini berat, Pak.
kita yang berkawan sama orang ini harus punya sifat super sabar. Ketika moodnya berubah, kita harus paham apa yang harus kita lakukan. Makanya dalam berteman, antum terus terang aja sama dia. Akhi, antum ini orangnya moodnya berubahnya cepet banget. Tiba-tiba mood kamu begini. Kalau kamu moodnya begini, kira-kira kalau saya melakukan begini gimana? Ya. Terus terang aja sama dia. Karena ada orang, Mbak, baperan. Ketika moodnya berubah, baperan dia. Iya. Padahal kita tidak melakukan apa-apa. Selama perbuatan kita tidak menyelisihi Rasul, yang salah dia bukan kita. Makanya yang terpenting itu kita ketika bergaul dengan kawan sesuai nggak dengan petunjuk Rasul, itu aja udah. Masalah dia moodnya berubah bagaimana, yang penting kita sesuai dengan petunjuk Rasul, selesai, alhamdulillah. Tidak menyelisih perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena susah, Pak. Kalau ngikutin keinginan semua orang susah kita hidup, Pak. Ya, karena manusia itu keinginannya beda-beda. Moodnya pun juga berbeda-beda. Jadi yang gimana dong? Yang terpenting udah. Yang penting kita sudah sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Selesai. Jalan. Ya. Bagaimana cara menghadapi orang tua yang belum mengenal sunnah, Ustadz? Sebagai anak ingin mengajak ke jalan sunnah. Yang pertama, perbaiki dulu sikap kamu sama orang tuamu. Berbakti kepada orang tua kamu dulu. Yang kedua, ya, pahamkan dulu orang tuamu tentang tauhid. Itu yang paling utama. Tauhid dulu sebelum yang lain. Pahamkan ini tauhid, ini syirik. Kalau orang tua sudah paham tauhid, bahaya syirik, dan orang tua sudah meninggalkan syirik, pahamkan bahwa kita harus ngikutin Rasul. Ittiba Rasul. Ya. Dan pahamkan bahwa ngikutin ulama, kiai harus sesuai dengan perintah Rasul. Pahamkan itu. Berikan pertanyaan, menurut Bapak, kalau pendapat Rasul beda dengan pendapat kiai, mana yang harus kita ikuti? Nah, pertanyaan ringan seperti ini, biar dia berpikir. Ya. Kata kiai begini, kata Rasul begini, mana yang harus didahulukan? Karena masalahnya, Pak, kenapa orang tua kita itu tidak mau ikut Rasul, terlalu husnudzon kepada kiai. Pokoknya yang diucapkan kiai pasti benar, nggak mungkin salah. Nah ini dulu yang harus dikikis sedikit demi sedikit. Bahwa kiai kita ikuti kalau sesuai dengan apa? Rasul. Kiai manusia, bukan nabi. Ya, kewajiban kiai semua ikut siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pahamkan dulu tentang hakikat kapan kita boleh ngikutin adat istiadat. Karena banyak orang tua kita begitu kuat berpegang kepada apa? Adat. Berpegang kepada adat boleh. Dengan catatan tidak menyelisihi syariat. Jadi akar permasalahannya dikikis dulu, Pak, dipahamkan dulu. Ya. Memang butuh waktu.
butuh kesabaran, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kenapa ketika kita hijrah dan memperbaiki ibadah, justru Allah beri ujian yang berat? Karena jawabannya, Allah ingin melihat keseriusan kamu. Mana dalilnya? Surat Al-Ankabut ayat 1, 2, 3. Surat Al-Ankabut ayat 1, 2, 3. Baca. Allah berfirman, Alif Lam Mim. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna alladhina sadaku walaya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara dia tidak diuji? Tidak mungkin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu kami tahu siapa yang imannya jujur dan siapa yang imannya dusta. Jadi jangan berharap Pak, saat kita hijrah, saat ingin kembali kepada Allah, mau tenang-tenang aja hidupnya, nggak dikasih ujian, nggak mungkin. Karena dunia ini tempatnya ujian. Orang kafir aja dikasih ujian. Apalagi orang beriman. Ya tidak? Ya. Banyak di antara kita Pak, pengennya diuji dengan kesenangan. Ya enggak? Siapa yang pengen diuji dengan kesusahan? Ngacung? Ada? Nggak ada kan? Nggak ada yang ingin diuji dengan kesusahan. Semua kita pengennya diuji dengan apa? Kesenangan. Padahal kesenangan ujian. Hudzaifah bin Yaman berkata apa? Ubtulina bisarra al-ahdi Rasulullah SAW fasabarna. Di zaman Rasulullah, kami diuji oleh Allah dengan kesusahan. Kami sabar. Ubtilina ba'dahu bisarra falam nasbir. Dan setelah Rasulullah wafat, kami diuji oleh Allah dengan kesenangan. Ternyata kami tidak sabar. Banyak orang Pak, diuji dengan kesenangan gak sabar. Iya. Kenapa? Karena kesenangan itu sifatnya membuat kita jadi apa? Berleha-leha. Kesabaran kita jadi pendek. Itu sifat kesenangan, Pak. Kesenangan itu bikin lalai. Kesenangan itu bikin sombong. Banyak orang yang dengan kesenangan malah ibadahnya lemah. Banyak orang yang dikasih kesenangan, Pak, malah apa? Sombong, angkuh, merasa dirinya kaya, kayak si korun. Gak sabar. Makanya, akhi, ya, kita, ya akhwat Islam harus sadar. Kalau kita hijrah, kemudian kita berusaha memperbaiki amal kita, jangan harap kita lepas dari ujian. Dikasih kesusahan, ujian. Dikasih kesenangan, ujian. Semua ujian. Ya. Maka dari itu kewajiban kita sadari, semua yang ada di dunia ini ujian. Ujian. Nah ini, ya. Maka kalau kamu nggak mau diuji, mati aja. Karena kita hidup di dunia darul ibtila, negeri ujian, gimana lagi? Nanti di surga baru nggak ada ujian lagi, Mas. Ya.
Memang hidup di dunia itu harus capek. Makanya kata Rasulullah, waktu itu Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat. Lalu lewat jenazah seorang mukmin. Apa kata Rasulullah? Mustari. Dia istirahat. Apa maksudnya Rasulullah istirahat? Kata Rasulullah, istaraha min ta'abid dunya wa nasabiha. Dia istirahat dari lelahnya kehidupan dunia. Jadi istirahatnya kita nanti setelah kita meninggal. Sekarang harus capek. Menaati Allah capek. Ya enggak? Melaksanakan berbagai macam ibadah capek. Meninggalkan maksiat capek. Semua, setiap kita harus pahami itu baik-baik, saudaraku seiman. Nah demikian. Alhamdulillah sudah tidak lagi pertanyaan. Kita tutup subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.